Nah, even the bad change pun, perubahan yang mengarah ke negatif pun adalah sebuah proses development menurut perspektif ini. Bisa jadi seperti krisis yang terjadi atau proses-proses penurunan kapasitas atau problematik situasi lainnya juga dianggap sebagai sebuah development. Nah, jadi dia pemikirannya itu sangat a broad view ya, gambaran dia itu terlalu luas gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam jangka waktu panjang dan menyebabkan perubahan dalam masyarakat itu dia anggap sebagai sebuah development. Nah, ini kemudian dikritik ya. Pemikiran ini dikritik oleh beberapa scholar, beberapa pemikir, bahwa pemikiran ini tidak cocok untuk dipakai oleh praktisi atau oleh para pemangku kebijakan ya. Karena pemangku kebijakan itu dia terbatas limitnya. Mereka hanya bisa bekerja dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun dan harus mengentaskan masalah development gitu. Jadi kalau development dianggap sebagai sebuah proses yang panjang, proses perubahan yang panjang, maka para pemangku kebijakan akan kesulitan dia. Kebijakan apa yang harus diambil karena prosesnya panjang. Jadi tidak sesuai dengan jangka waktu rezim yang jangka waktu pemerintahan yang ditetapkan kayak gitu 4 sampai 5 tahun. Nah, sehingga ini kurang cocok jika digunakan sebagai guidance, sebagai pedoman bagi para pemangku kebijakan. Nah, ini kritik terhadap the long term process perspective. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, yang kedua, development as a short-term outcome of desirable target. Nah, tadi kan dia long-term ya, jangka waktu panjang perubahannya. Nah, kalau yang ini, dia meyakini bahwa development itu dia bisa diukur ya. Sorry, typo nih. Ya, sebentar. Nah, ini development itu bisa diukur measure of progressive change. Jadi ada perubahan progresif yang bisa diukur. Nah, kadang dia itu bisa seperti kayak performance assessment atau ada indikator-indikator performance dari development itu. Nah, ketika long term fokus terhadap perubahan, sedangkan short term yang jangka pendek itu fokus terhadap hasil dari perubahan tersebut, gitu. Outcome-nya udah sampai mana? Nah, jadi dia ada skor-skor yang harus dipenuhi, ada indikator-indikator. Okay. There is a concern that this short-term and instrumental view of development lose the grand vision of societal transformation that or highlight and separate the conception of development for social economic structure and social relation and politics. Nah, kritik terhadap short term ini adalah karena dia memiliki indikator-indikator dan punya fokus target capaian, sehingga seolah-olah development itu atau standar development itu hanya terpaku pada indikator-indikator yang mereka tetapkan. Jadi ada hal-hal yang perubahan sosial yang tidak berada dalam lingkup indikator itu bisa jadi tidak dianggap sama sekali. Kayak gitu. Contohnya, misalnya gini, ini ada MDGs ya, United Nations Millennium Development Goals. Ini adalah tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh PBB. Ada 8 MDGs ya. Yang pertama itu adalah eradicate extreme poverty, mengurangi kemiskinan dan juga kelaparan. Yang kedua, universal primary education, pendidikan primer secara universal. Kemudian promote gender equality and empower women. Gender equality dan juga pemberdayaan perempuan. Yang keempat, mengurangi child mortality, meninggalnya anak ya, tingkat meninggalnya anak di bawah umur. Kemudian improve maternal health, kesehatan ibu,
HIV/AIDS, malaria. Jadi dia ada indikator-indikator, ada poin-poin, ada 8 goals of development, ada 8 tujuan pembangunan. Nah, kritiknya terhadap yang short term ini adalah seolah-olah pembangunan yang penting itu hanya 8 ini. Nah, padahal ada hal-hal lain mungkin yang tidak terdeteksi atau tidak di-highlight oleh UN gitu. Nah, ini membuat kemudian kritik terhadap short term. Tapi positifnya adalah short term ini dia jelas, ada target yang ingin dituju, ada jangka waktunya. Misal untuk eradicate extreme poverty, untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Misal dalam waktu 3 tahun, maka pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan 3% atau berapa persen. Jadi dia ada targetnya, sehingga jelas ketercapaiannya gitu. Jadi fokusnya adalah ke berhasil nggak dia memenuhi target, ke outcome-nya gitu, ke hasilnya. Ini yang short term. Paham sampai sini? Paham? Oke. Nah, salah satu contoh lagi yang short term ini kan yang MDGs ya. Yang terbaru itu ada namanya SDGs. Ada yang tahu SDGs apa? Ada yang tahu? Sustainable Development Goals, Kak. Yes, benar. Sustainable Development Goals. Nah, itu ada beberapa poin-poin juga. Oh, ini dia ada 17 ya. Sorry, kemana dia? Ada 17 nih, 17 Sustainable Development Goals. Nah, ini lanjutan dari MDGs ya, yang ditetapkan. Dikembangkan lagi yang MDGs yang 8 tadi menjadi SDGs. Nah, ini ada 17, ada poin-poinnya. Jadi ada tujuan development global itu ada 17. Nah, secara kebijakan untuk pemangku kebijakan ini membantu mereka, memudahkan mereka untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan. Karena dia ada jangka waktu, dia ada outcome, ada target yang jelas dan bisa dijadikan panduan. Nah, tapi ini juga dikritik karena mereka hanya terpaku pada beberapa tema-tema tertentu atau goal-goals tertentu yang ditetapkan kayak gitu. Jadi mungkin saja ada beberapa hal yang terlupakan atau kemudian tidak dianggap sebagai tujuan pembangunan. Nah, itu kritik terhadap yang short term. Oke, kita lanjut ke perspektif yang ketiga, yaitu development as a dominant discourse of Western modernity. Ya. Jadi ini dia bentuk kritik ya terhadap konsep pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan itu kan diciptakan dari Barat ya, dari Barat. Sehingga the third definition is based on the view that development has consist of bad change and bad outcome through the imposition of Western ethnocentric notion of development upon the third world. Jadi konsep development itu adalah bentuk bentuk dominasi etnosentrik ya, kebudayaan Barat terhadap negara dunia ketiga. Jadi yang dimaksud dengan modern, yang dimaksud dengan develop itu adalah negara-negara Western. Sedangkan negara-negara yang underdeveloped, negara-negara yang developing itu adalah negara-negara yang berada di dunia ketiga. Nah, itu bentuk kritik. Jadi yang menentukan sebuah negara itu develop atau tidak develop berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh Barat gitu. Jadi wajar aja kalau negara-negara di belahan dunia ketiga itu tidak dianggap develop karena mereka tidak mengadopsi nilai-nilai seperti yang ditetapkan oleh Western. Nah, the key element of this approach is mereka meyakini bahwa konsep development itu, konsep pembangunan itu adalah sebuah social construct, hasil konstruksi sosial, ya, hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh Barat yang tidak memiliki nilai objektif gitu. Jadi dia idea, konsep dan teori yang dibangun oleh orang-orang Barat yang seolah-olah itu menggambarkan realita yang sebenarnya. Padahal sebenarnya yang dimaksud develop itu belum tentu seperti yang diinginkan oleh Barat itu. Seperti kayak kalau dalam hal gender equality, misalnya kalau di
perspektifnya kan perempuan dan laki-laki itu harus memiliki proporsi yang sama gitu, misal untuk partisipasi politik. Nah, itu kan nilai yang diyakini oleh Western. Jangan-jangan di Timur dia punya budaya yang lain gitu, punya budaya yang menyatakan bahwa memang laki-laki dan perempuan itu secara naturalnya itu berbeda, jadi dia tidak bisa disamakan dan tidak bisa harus sama rata kayak gitu. Dia memiliki porsi yang berbeda masing-masing. Nah, hal itu yang kemudian dikritik bahwa ternyata nilai-nilai development yang ditetapkan oleh Barat itu tidak semena-mena bisa dipakai atau diterapkan di negara dunia ketiga, sehingga itu menjadi kritik. Gitu. Ya, negara dunia ketiga itu punya kekuasaan untuk mendefinisikan realita, mendefinisikan development itu, sehingga kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok-kelompok negara dunia ketiga itu, certain groups are silenced and suppressed, dibungkam gitu, dibungkam dan ditekan. Jadi mereka tidak bisa menyuarakan nilai dari diri mereka sendiri. Nah, itu adalah hasil diskursus. Hasil diskursus ini maksudnya adalah diskursus ini apa ya? Penyampaian wacana yang dibangun oleh Barat, yang dikonstruksi secara sosial, baik itu melalui media, baik itu melalui pertemuan-pertemuan, atau melalui buku, melalui pengetahuan gitu, dikonstruksi dan menempatkan nilai-nilai atau nilai-nilai Barat itu sebagai nilai yang lebih dominan, lebih superior dibandingkan nilai-nilai negara-negara dunia ketiga yang dianggap inferior gitu. Seperti kayak misalnya pengobatan tradisional itu kan dianggap sebagai sesuatu yang keterbelakangan ya kan, keterbelakangan dan tidak tidak valid lah gitu. Sedangkan medicine dengan teknik Barat itu dianggap sebagai sesuatu yang jauh lebih modern, sebagai sesuatu yang jauh lebih dipercaya kayak gitu. Nah, nilai-nilai seperti itu menurut perspektif ini adalah sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksi oleh Barat untuk menunjukkan dominasi mereka. Sampai sini paham, teman-teman? 3 definisi dari masing-masing perspektif. Ada yang bingung? Diam ini paham atau bingung? Paham nggak? Paham ya? Oke, sebentar. Nah, ini indikator pembangunan. Ada the Human Development and Capability Approach. Sorry. Nah, ini dari tahun 1999 udah ada penjelasan tentang Human Development and Capability Approach ya, di mana ada 5 basic freedom. Ada 5 basic kebebasan. Yang pertama itu political freedom, kebebasan dalam berpolitik, economic facility freedom, kemudian social opportunities, dan transparency guarantees and protective securities. Nah, ini 5 basic freedom ini dijadikan indikator untuk menilai apakah human di sebuah negara itu sudah develop atau belum. Jadi maju atau tidaknya sebuah negara dalam indikator development itu ditentukan oleh pertama partisipasi politiknya. Berarti yang demokrasi dianggap lebih apa? Kalau demokrasi maka lebih develop ya. Benar nggak? Negara yang ada kebebasan untuk berbicara, ada pemilu, itu adalah negara yang lebih develop. Nah, yang kedua adalah economic facilities, opportunity to participate in trade and production and sell. Berarti negara yang ekonominya liberal dianggap sebagai apa?
lebih berkembang nggak? Lebih berkembang ya. Kemudian social opportunity, adequate education and health facilities, pendidikan dan juga fasilitas kesehatan. Kemudian ada transparansi guarantees, ya, pemerintahan yang terbuka, business and social trust. Nah, transparan apa? Yang terakhir itu adalah protective security, law and order, social safety net for unemployed. Kemudian ada lagi Human Development Index ya. Human Development Index juga mengukur tingkat development di sebuah negara. HDI itu dihitung berdasarkan apa? Ada yang tahu? Human Development Index itu diukur berdasarkan coba searching sebentar. Ada yang tahu? Development. Human Ini Kak, angka harapan hidup, habis itu eh, tingkat buta huruf gitu Kak. Tingkat melek hurufnya. literasi ya. Ya, terus ini Kak, pendidikan dan standar hidup gitu. Oke, kita coba. Ini Kakak juga menemukan. Tadi siapa? Farhan ya? Ya Kak, paham nggak? Oke, thank you Farhan. Nih. The HDI is summary composite measure of countries' overall achievement in three basic aspects of human development: health, knowledge, and standard of living. Ya, kesehatan, pengetahuan, dan standard of living. Kalau kesehatan diukur dari life expectancy at birth, ya, tingkat keberlangsungan hidup. Yang kedua, knowledge itu diukur dari tahun sekolah dan expected years of schooling. Yang terakhir itu living, diukur berdasarkan GNI per kapita in PPP term in US dollar. Kita coba lihat HDI Indonesia ya. Kira-kira Indonesia seperti apa? Human Development Index Indonesia 2022. Oh, yang ada 2021 ya. Oke. Rata-rata meningkat. Oh, kelihatan teman-teman? Kelihatan. Indeks pembangunan manusia 2021 mencapai 72,29. Oh, meningkat kita ya, walaupun terjadi COVID berarti ya. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 13,08 tahun dan hampir setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan setingkat diploma 1. Umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup 71,57 tahun. Oh, lebih lama 0,1 dibanding dengan lahir pada tahun sebelumnya. Oke. Ini ya, menentu angka indeks pembangunan manusia. Itu materi untuk development, teman-teman. Untuk lebih lanjut, nanti development akan dibahas oleh Kak Sil di pertemuan ke-9 sampai 15 ya. Nah, untuk development ini ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan sebelum Kakak masuk ke sistem ekonomi? Gimana? Udah paham berarti? Udah? Belum? Oh, ini belum mandi nih ya? Bukannya belum paham ya? Yang di chat. Oke, kita masuk ke
materi sistem ekonomi, teman-teman. Sebentar. Kita buka dulu. Yang sistem ekonomi ini sudah ada videonya. Kalau teman-teman mau belajar lagi gitu ya, kalau masih ada yang terskip, silahkan nanti kakak kasih linknya. Oke, sebentar, laptopnya lagi. Oke. Kelihatan layarnya? Kelihatan nggak? Agak patah-patah ya? Oke. Ada 4 poin ya untuk sistem ekonomi ini. Pertama itu kita tentukan dulu apa sih yang dimaksud dengan economic system, kemudian kita akan memahami secara garis besar sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Satu lagi itu ada sistem ekonomi Islam. Nah, yang sistem ekonomi Islam sepertinya tidak keburu ya, tidak cukup waktunya. Nah, mungkin kita sampai sistem ekonomi campuran saja. Yang ekonomi Islam kakak kasih video, silakan teman-teman belajar dari videonya ya. Kita mulai dari what is system economy terlebih dahulu. Oke, sistem ekonomi sebenarnya pada hakikatnya membahas tentang 3 hal ya, teman-teman. 3 hal penting yaitu, nah dia adalah berisi prinsip-prinsip ya, rangkaian prinsip-prinsip yang mengatur tentang what to produce, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan kemudian how to distribute the income. Nah, bagaimana distribusi dari kekayaan atau income yang ada gitu. Nah, 3 hal inilah yang diatur dalam sebuah sistem ekonomi. Oke, kita masuk ke sistem ekonomi, masing-masing sistem ekonomi itu nanti kita akan lihat 3 hal ini ya. Apa yang diproduksi, bagaimana dia memproduksi, kemudian bagaimana sih distribusi income. Kita lihat dari yang kapitalis dulu. Kapitalisme ini sistem, masih ingat pemikiran ekonomi politik klasik? Nah, ini Masih, dia. Nah, ini teman-teman udah pada sering dengar kali ya. Wealth of nation, laissez-faire, let it be invisible hand, self-interest lead to common interest. Masih ingat tulisan Adam Smith, Wealth of Nation? Bicara tentang apa? Ada yang mau berbagi pandangan? Ya, Torik, tadi udah mau unmute tuh. Tentang pembatasan peran pemerintah dalam ekonomi, pembatasan intervensi pemerintah. Jadi laissez-faire, laissez-passer, atau biarkan saja, Kak. Dan nantinya akan ada invisible hand yang akan menentukan harga-harga di pasar, Kak. Oke. Terima kasih, Torik. Jadi ekonomi digerakkan oleh pasar ya. Dibiarkan begitu saja, pemerintah tidak perlu banyak intervensi. Nah, kalau nggak ada intervensi, terus gimana ekonomi bakal bergerak? Bagaimana cara ekonomi itu bisa bergerak dan tumbuh diakibatkan oleh adanya self-interest, Kak. self-interest. Nah, self-interest dari masing-masing individu inilah nanti yang akan menghasilkan kepentingan bersama. Nah, ini ya, udah Kakak jelasin juga di pemikiran ekonomi politik klasik, bahwa dalam pemikiran Adam Smith, dia meyakini bahwa semua orang itu dia ketika bekerja dengan memenuhi kepentingan pribadinya nih. Seorang petani ketika dia memikirkan kepentingan pribadinya, bagaimana caranya produksinya banyak,
bagaimana beras yang dia hasilkan itu bermutu tinggi gitu kan, untuk kepentingan dirinya sendiri ya, untuk duit yang dia hasilkan. Nah, dengan secara tidak langsung inovasi yang dia lakukan atau kerja keras dia tadi juga membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan banyak orang kayak gitu. Nah, itu yang diyakini oleh Adam Smith. Nah, kita masuk ke 3 prinsip tadi. Apa yang dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana sih distribusi income. Nah, kira-kira apa jawabannya di sini? Apa yang dihasilkan ditentukan oleh, masih ingat? How to make choice based on comparative advantage, Kak. comparative advantage. Jadi yang diproduksi adalah sesuatu yang nilai pengorbanannya paling sedikit. Ya, opportunity cost yang terkecil, maka itulah yang diproduksi. Mana dia? What to produce based on, aduh, kok hilang? Based on comparative advantage. Oke. Didasarkan pada komparasi opportunity cost-nya. Nah, how to produce? Bagaimana sih cara memproduksinya? Bagaimana kira-kira kalau dalam ekonomi liberal kapitalis? Produksi seinovatif mungkin ya. Terdapat competition. Nah, how to distribute income? Nah, income ini didistribusikan ya berdasarkan pasar gitu. Siapa yang untung ya itu yang dapat income. Kalau dia nggak untung dia nggak dapat. Apakah pemerintah berperan di sini? Ada? Pemerintah Sebagai regulator, Kak. hanya sebagai regulator dan menjamin jalannya pasar, yaitu dia tidak akan memiliki intervensi yang besar ya dalam perekonomian. Nah, bisa dilihat bahwa azas paling penting dalam ekonomi kapitalis itu sistemnya adalah freedom, ya, kebebasan. Jadi apa yang dihasilkan itu, how to produce, how to distribute income itu dia berdasarkan kebebasan, ya. Tidak ada intervensi pemerintah. Kalau free market, private property right, gitu ya. Ini teman-teman udah pada sering dengar lah kalau yang ekonomi kapitalis. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu sistem ekonomi sosialis ya. Sorry. Bentar. Oke, kembali situ. Oke. Sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme siapa penteorinya? Tokohnya? Udah ingat? Karl Marx. Karl Marx ya. Oke, sebentar. Kemana nih kok lama? Oke, sorry. Sebelum ke Karl Marx, kita masuk ke kritik dulu ya. Kritik terhadap kapitalisme. Ini ada dua kritik ya. Nah, teman-teman, kira-kira apa kritiknya terhadap kapitalisme? Ada yang mau jawab nggak? Apa sih celah dari sistem ekonomi yang kapitalis ini? Mungkin menciptakan inequality, Kak, karena daya saing tiap orang tuh berbeda-beda, Kak. Jadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin karena daya saingnya lemah. Oke, benar yang disampaikan Pak Torik tadi bahwa akan tercipta inequality ya, yang kaya makin kaya, yang miskin akan kesulitan karena orang berkompetisi tidak di level yang sama ya. Keadaan mereka, kekuatan mereka berbeda tapi mereka dipaksa untuk berkompetisi. Ada lagi yang mau memberikan pendapat kritik kedua terhadap kapitalis?
sistem ekonomi kapitalis. Denny mau Kak? Yap, Denny silakan. Kritik dari kapitalisme menurut Denny sih apa Kak? Kalau di sistem kapitalisme ini sangat eksploitatif sekali Kak. Dimana sama yang kayak dibilang Torik tadi, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Orang kaya yang memperkerjakan orang miskin ini, jadi mereka tuh sebenarnya kan apa Kak? Dia tuh kayak memperkerjakannya tuh kayak nggak setimpang gitu loh gaji yang mereka dapat dari effort yang mereka kasih itu Kak. Jadi itu tuh makanya banyak orang yang sangat tidak setuju dengan konsep kapitalisme ini di mana yang sangat-sangat eksploitatif gitu lah Kak. Oke, Denny tadi Torik tadi inequality, kemudian Denny eksploitatif ya, eksploitatif. Ada lagi yang mau jawab? Farhan Kak. Farhan, silakan. Karena Oke. kalau menurut Farhan, kenapa ada kritik di kapitalisme itu di pemerintahnya Kak yang kurang ini, karena kurangnya intervensi dari pemerintahnya, sehingga walaupun pemerintah jadi cuman sebagai regulator aja, tapi kan pasar ini kan nggak selalu baik gitu, selalu ada buruknya gitu sih Kak. Pasar itu dia juga ada kecenderungan untuk gagal gitu ya. Iya Kak. Oke, ya benar sekali yang teman-teman sampaikan. Berarti ini udah pada paham lah ya ekonomi kapitalis seperti apa sistemnya. Bahwa ini ada dampak negatifnya, yaitu bisa menyebabkan inequality, adanya monopoli ya. Dalam inequality ini ada terciptanya monopoli, kemudian ada eksploitasi terhadap pekerja, kemudian pasar itu tidak stabil dan cenderung gagal. Nah, pemerintah tidak bisa intervensi. Nah, maka akan kesulitan lah sistem ini gitu. Oke. Ini 3 kritik ya terhadap ekonomi kapitalis. Nah, kita masuk ke sistem berikutnya, yaitu sosialis. Kita Kakak hapus. Oke. Nah, sosialisme. Asumsi dasar dia itu bicara tentang kelas ya. Bahwa sistem kapitalis itu menciptakan kelas. Ada 2 kelas, yaitu ada kelas bourgeois dan kelas proletar. Di mana tadi mungkin juga udah pernah dibahas di pemikiran ekonomi politik sosialis ya. Kelas bourgeois akan mendominasi kelas proletar, melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini asumsi dasarnya. Jadi dia mengkritik ya sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan kelas dan eksploitasi, menciptakan eksploitasi. Apa saran yang diberikan oleh Karl Marx? Dia menyarankan sebuah sistem yang berbeda dengan sistem kapitalis, yaitu sistem yang menerapkan nilai-nilai kolektif, collective property, kemudian sistem yang lebih banyak intervensi pemerintahnya, dan sistem yang menerapkan mengurangi income inequality. Nah, berbeda dengan liberalis atau kapitalis yang menginginkan private property ya, pemilikan individu. Nah, sistem sosialis ini dia tidak menginginkan adanya kepemilikan individu. Jadi properti-properti itu adalah milik bersama. Dan itu penggunaannya, tata kelolanya segala macam diatur oleh pemerintah semuanya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan income inequality. Jadi tidak ada lagi yang orang yang kaya, sangat kaya, yang miskin melarat gitu, karena semuanya dikelola oleh pemerintah, sama rata sama rasa kayak gitu ya. Nah, ini versi sosialis sistemnya. Oke. Nah, jadi kita lihat dari 3 prinsip tadi, what to produce and what to produce, dan bagaimana cara memproduksi dan mendistribusikan kekayaan diatur oleh government. Jadi apa yang harus diproduksi ya nggak ada kaitan sama comparative advantage, tapi semuanya diatur oleh pemerintah. Mana yang menurut pemerintah lebih
berguna bagi bagi masyarakat secara kolektif, maka itulah yang diproduksi. Kemudian bagaimana cara produksinya juga ditentukan oleh pemerintah dengan memikirkan azas kebersamaan tadi. Kemudian bagaimana distribusi income-nya juga merata gitu ya, dan diatur oleh intervensi pemerintah. Nah, kritik terhadap pemikiran sosialis, terhadap sistem ekonomi sosialis ini adalah kakak highlight 2 ya, atau teman-teman menemukan kritik yang lain. Kira-kira apa nih kritiknya? Kurangnya. Mau jawab? Siapa? Gema mau jawab. Oke, silakan. Kritik terhadap sosialis, sistem ekonomi sosialis ini yang paling utamanya itu tuh konsep dari sistem ekonominya tersebut sudah bisa dibilang utopis atau utopia. Karena dalam konsepnya itu tuh ada sebuah konsep yaitu sama rata atau income inequality. Jadi bisa dibilang sebuah konsep kesetaraan atau equality itu tuh bakalan nggak akan berjalan dengan lancar atau antara sebuah kaum misalnya dari kelas A sama kelas B itu tuh nggak bakalan terjadi. Terus perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia sama perbedaan dalam memperoleh jasa adalah masalahnya bakalan muncul dan muncul terus. Oke ya, berarti Gema beranggapan bahwa yang dikonsepkan oleh sosialisme ini tuh sulit gitu ya untuk diterapkan gitu, karena nggak mungkin semua orang berada di level kekayaan yang sama. Tidak mungkin kita menciptakan masyarakat tanpa kelas gitu ya, di mana orang sama rata semua, utopis. Oke. Terima kasih Gema. Satu lagi, ada lagi yang mau mencoba memberikan kritik? Dava, Kak. Oke, Dava silakan. Tadi kan jelaskan Kak kalau pajak semuanya negara yang ngatur, kan kemungkinan juga kan pajaknya tinggi. Kalau pajaknya tinggi, mungkin investor dari negara lain bakalan nggak ada Kak, dan pembangunannya itu akan stagnan, hanya memakai sumber daya yang ada di negara saja. Terus kemungkinan pajak yang diambil negara tadi akan disalahgunakan seperti rezim yang ada di Korea Utara, Kak. Oke. Mereka hanya memperkaya diri sendiri dan tidak membangun negara, Kak. Kecenderungan korupsi tinggi ya bagi negara-negara karena tidak ada transparansi. Ya, pemerintah banyak intervensi tapi tidak ada kontrol ya terhadap intervensi itu gitu. Siapa yang akan kontrol terhadap power dari pemerintah itu, siapa, nggak ada gitu ya. Oke, terima kasih Dava. Ada lagi yang mau mencoba memberikan tanggapan kritik terhadap sosialis? Torik ya? Boleh nambah Kak? Silakan. Kalau menurut Torik, kritiknya itu membatasi daya kreativitas atau inovasi masyarakat ya, karena tidak ada dorongan yang membuat masyarakat itu untuk berinovasi karena tidak ada kompetisi, Kak. Yes, benar. Ya, mereka tidak di-trigger untuk berkompetisi ya, karena hidupnya tenang gitu ya. Sudah diatur pemerintah, tidak perlu saling berkompetisi satu sama lain. Kalau nggak perlu kompetisi, tidak ada inovasi. Nah, sehingga perekonomiannya cenderung stuck ya. Tidak terlalu signifikan kemajuannya. Kayak Korea Utara, Korea Selatan kan kelihatan ya. Korea Selatan kan liberal tuh, kapitalis banget. Nah, banyak lah ya teknologi-teknologi terbaru yang dikembangkan. Gitu. Beda halnya di Korea Utara. Oke, ini adalah kritik ya terhadap sistem ekonomi sosialis. Kita masuk ke yang ketiga, itu adalah mix ya, campuran.
mix system, sistem ekonomi yang campur antara yang liberal dan juga yang sosialis. Nah, mix system itu adalah kombinasi, kemana nih? Oke. Combination of capitalism and socialism, di mana dia memperbolehkan allow private ownership, boleh ada kepemilikan private and decision, but government is still involved. Nah, jadi ada dua hal yang berperan di sini. Diperbolehkannya private ownership seperti yang diinginkan oleh liberal, tapi juga masih ada intervensi pemerintah seperti yang diinginkan oleh sosialis. Nah, jadi pasar itu bebas, tapi dikurangi kebebasannya. Bukan berarti pasarnya ditutup ya. Market less free. Nah, jadi ciri khas lainnya adalah beberapa ada perusahaan negara. Kayak kalau di Indonesia ada BUMN gitu. Ada BUMN yang mengelola industri-industri atau sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu dikendalikan oleh pemerintah. Dia masih ada individual liberty, ada di situ kebebasan individual, tapi ada negara gitu. Jadi dia berada di tengah-tengah ya sistem ini ya. Nah, ini ilustrasi mix ekonomi mana dia tadi. Nah, ini ya. Kalau yang free market itu kan entrepreneur able to make profit. Nah, para pengusaha itu boleh mengambil keuntungan. Nah, kalau yang di sosialis kan progressive tax to reduce inequality. Pajaknya tinggi ya bagi untuk mencegah inequality. Jadi dia berada di tengah-tengah sini. Freedom to set up business. Jadi dia ada kebebasan untuk mendirikan bisnis di negara, tapi berdasarkan regulasi dari pemerintah. Price determined by market force, harga ditentukan oleh pasar. Apa maksudnya? Pajak on, tapi juga diberlakukan pajak terhadap beberapa barang-barang tertentu. Nah, private ownership of business diperbolehkan kepemilikan private, tapi ada yang public good yang kakak sebutin tadi, beberapa industri atau sektor yang berkaitan dengan publik, kayak misalnya air, listrik, gitu ya, minyak, itu dikelola oleh pemerintahan. Nah, gitu. Mix ya. Dan saat ini tuh rata-rata negara mix ekonomi ya, nggak ada sih yang 100% benar-benar kapitalis. Even in Amerika sendiri juga ada beberapa sektor-sektor yang diintervensi oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintahnya. Di negara sosialis pun mungkin ada juga hal-hal yang masih ada lah liberal-liberalnya dikit gitu. Oke, yang sistem ekonomi Islam nanti teman-teman belajar sendiri aja ya, atau mau lanjut masih sanggup nggak? Kakak takut kebanyakan materi nanti bingung misahin. Masih sanggup? Udah cukup gue kayaknya, Kak. Iya ya, ntar muntah kebanyakan. Oke. Berarti kita sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Pancasila, masalah ekonomi Indonesia secara historis, masalah Indonesia kontemporer ya. Ada 4 ya. Nanti mungkin seberapa kakak sempat bikin videonya, nah segitu aja gitu, nggak usah dipaksakan kalau memang nanti nggak keburu, takutnya karena ujiannya mepet banget ya, seminggu lagi. Nggak tega juga kakak teman-teman belajar sendiri pakai video gitu. Yang pasti yang kakak ajarkan di secara Zoom inilah yang akan paling signifikan ya soalnya tentunya. Nggak mungkin kakak menanyakan sesuatu yang tidak kakak ajarkan lah gitu. Semoga tidak menzolimi. Good luck buat ujiannya teman-teman. Materi-materi belum ada ya di Ireland ya. Nantilah sekalian sama video kakak upload. Oke, ada pertanyaan sejauh ini terkait materi, boleh terkait perkuliahan. Nah, untuk ujian kakak belum fix apakah ujian ini dilaksanakan secara offline atau dilaksanakan online, boleh online gitu. Jadi belum ada
kepastian, sehingga kakak belum bisa menyampaikan ke teman-teman nih. Nah, karena kan kelas kita tuh kan offline ya, secara ininya, idealnya. Nah, bisa jadi UTS-nya juga offline, tapi kakak nggak tahu nih. Kakak belum pastikan. Semoga dalam waktu dekat sudah ada infonya, jadi bisa kakak kabari ke teman-teman apakah ujiannya offline atau online gitu. Semoga aja inilah yang terbaik lah ujiannya, terserah mau online atau offline. Ada yang mau bertanya, silakan. Enggak? Ada kemungkinan online menurut kakak, Kak? Nah, itu dia. Karena enggak. Iya, kebijakan ini masih belum jelas ya, Dava. Semoga aja lah kalau bisa online. Karena puasa ya, udah puasa ya. Iya, Kak. Puasa. Semoga udah jam berapa jadwal ujiannya, ada yang tahu? Tanggal 7, Kak. Jamnya? Jam 1 siang. Oh, siang. Oke. Nantilah kakak tanyakan ya. Semoga bisa cepat dapat keputusannya. Apakah boleh di online kan? Kalau offline tentu teman-teman harus pakai baju hitam putih gitu ya. Tahu kan? Udah tahu belum ya? Belum tahu, Kak. Belum ya. Aduh. Teman-teman harus pakai baju hitam putih kalau offline tuh. Terus putihnya putih polos ya, nggak boleh yang nggak boleh yang motif-motif atau warna-warni gitu. Nantilah ya, semoga aja. Kalau bisa online. Oke, teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, kakak tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga ujiannya berjalan lancar, mendapatkan nilai maksimal. Untuk absen, silakan teman-teman nanti kakak bikin linknya, isi dari absen pertemuan yang 1 ya, biar bisa kakak rekap. 1, 2, ini berarti pertemuan keberapa? 4 ya? 4, 3? 3. Nggak ingat kakak 4 ya. Nah, nanti kakak bikinkan linknya di Island ya. Oke, kakak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin ya. Selamat menunaikan puasa, selamat ujian. Berat cobaan Ramadannya ya, UTS. Oke, gambar cek udah cek semuanya. Semoga nilainya bagus. Oke, jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih, Kak. Kakak tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Lahir batin, Kak. Have a nice day. Semuanya.